Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Faisal Munadi, yang kedua yaitu Fajrian Nur, yang ketiga yaitu Nur Fatah Dimas Chandra Hidayatullah, yang keempat yaitu Muhammad Rifki Ramadan. Di sini kami membawakan mata pelajaran fikih untuk membuat video tugas pembelajaran ulangan tengah semester. Jadi kami di sini akan membahas zikir dan doa setelah sholat fardu. Jadi di sini siapa yang sering berdoa setelah sholat fardu ataupun berzikir setelah sholat fardu? Pasti sering, banyak dan suka kalian semua berdoa atau berzikir setelah sholat fardu, karena itu bisa mendapatkan kita pahala yang sangat besar dan melimpah. Jadi untuk kita membahas doa-doa apapun itu tuh dan zikir itu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat walafiat dan diberi perlindungan Allah Subhanahu wa taala selalu. Baik, materi hari ini adalah terkait bacaan doa setelah salat fardu, apa saja doa-doanya, kemudian bagaimana tata cara berdoa yang benar. Nanti akan kami jelaskan. Baik, yang pertama, bacaan doa setelah salat fardu. Nah, di sini siapa yang terbiasa atau membiasakan mendoakan kedua orang tuanya? Nah, di sini ada doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah, siapa di sini yang selalu mendoakan kedua orang tuanya? Selanjutnya adalah doa untuk memohon ampun untuk kaum muslimin. Nah, sini siapa yang biasa atau membiasakan mendoakan kerabatnya, teman-temannya, keluarganya. Nah, jadi di sini kita akan doa memohon ampun untuk kaum muslimin dan muslimat. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosa orang muslimin dan ampunilah dosa muslimat, orang mukminin dan orang mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Itu doa yang kedua. Yang pertama tadi doa mendoakan kedua orang tua, yang kedua adalah doa memohon ampun untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, dan yang ketiga nih, doa kebaikan dunia dan akhirat. Pasti semuanya ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan masuk surga ya. Nah, biasakanlah membaca doa seperti ini, yaitu doa kebaikan dunia dan akhirat. Doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya, ya Tuhanku, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Nah, jadi yang pertama tadi ada doa atau mendoakan kedua orang tua, itu yang paling penting. Yang kedua adalah doa memohon ampun untuk kaum muslimin dan muslimat. Yang ketiga adalah doa kebaikan dunia dan akhirat. Baik. Selanjutnya adalah materi bagaimana sih kita tata cara dalam berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu tata cara berdoa. Sebelumnya murid-murid apakah ada yang tahu apa saja tata cara berdoa? Tidak tahu ya. Baiklah, Bapak akan kasih tahu tata caranya. Orang yang berdoa berarti sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, meminta agar keinginannya terwujud. Oleh karena itu, orang berdoa harus mengetahui tata cara berdoa. Adapun tata cara berdoa setelah sholat fardu sebagai berikut. Yang pertama, bersih dan suci dari kotoran, najis, dan hadas. Di sini maksudnya, kalau kita ingin berdoa, kita tuh harus dalam keadaan suci dari kotoran, najis besar, najis kecil, hadas besar, hadas kecil. Karena kalau kita berdoa dalam keadaan kotor dan ada najis, maka doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah.
Yang kedua, memulai berdoa dengan ta'awudz, hamdalah, dan sholawat. Kalimat ta'awudz, bacaan ta'awudz itu berupa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan dan mengusapkan ke wajah setelah berdoa. Maksudnya, di saat kita mengawali doa, kita harus mengangkat kedua tangan seperti ini dan berdoa. Untuk menutup, akhiri dengan mengusap pada bagian wajah. Yang keempat, berdoa dengan khusyuk dan penuh keyakinan bahwa permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini maksudnya, kalau kita berdoa, kita tuh harus keadaan khusyuk dengan doa kita dan harus benar-benar meminta kepada Allah. Yang kelima, menggunakan lafal-lafal doa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis atau doa-doa yang diajarkan oleh para ulama. Yang keenam, jika berdoa sendiri, melantunkan doa dengan suara yang lembut. Di sini maksudnya, jika kita berdoa sendiri, kita tuh harus melantunkan doa dengan suara yang lemah lembut. Yang keenam, yang ketujuh, jika imam memimpin doa, melantunkan doa dengan suara yang dapat didengar jemaah, maka para jemaah mengamini doa dengan serempak. Dan yang terakhir, mengakhiri doa dengan sholawat atas Nabi Muhammad SAW dan hamdalah. Ya, contohnya tuh seperti ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ya, anak-anak, apakah ada pertanyaan atau yang belum paham tentang materi hari ini? Ya, jika sudah paham semuanya, mari kita simpulkan sama-sama ya. Jadi, kita harus selalu berdoa setelah sholat fardu. Jangan sampai kita setelah sholat langsung pergi begitu saja. Karena apapun yang terjadi, kita selalu memerlukan pertolongan dari Allah. Lalu kita ingin apa di dunia ini harus berdoa ya. Jangan lupa kita harus mendoakan orang tua, teman-teman, juga saudara-saudara kita. Jadi kita jangan lupa, karena Allah itu selalu mendengarkan hambanya. Jadi anak-anak jangan lupa berdoa untuk kedua orang tua agar diselamatkan dunia dan akhirat. Nah, selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara sholat yang baik dan benar. Nah, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Jangan lupa dipelajari lagi di rumah. Juga kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan kepada orang tuanya ya. Mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Ya, Bapak mohon maaf jika ada kesalahan. Salah hilapnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.